Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Pipila Panuza dengan NPM C1C022096. Nah, jadi video ini adalah tugas saya untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum bisnis. Baik, langsung saja. Untuk bab pertama itu ada merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Ini adalah pokok-pokok pembahasannya. Di next slide ini ada, nah yang pertama A, tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Pertama, membeli produk line atau lines untuk melengkapi produk line dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk line atau service line yang ada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang menjadi objek MKA. Yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Dan yang kedelapan, mempertahankan kontinuitas bisnis. Kemudian B, pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan? Jadi, merger adalah penggabungan usaha. Penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Adapun konsolidasi, konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Adapun pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. Jadi teman-teman udah paham ya perbedaan dari merger, konsolidasi, akuisisi, maupun pemisahan ini. Yang bagian C itu ada kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Adapun kelebihannya, kalau merger itu yang pertama dia memakai nama perusahaan pengambil alih. Yang kedua biayanya lebih kecil. Yang ketiga itu tidak memerlukan surat izin usaha baru. Kalau konsolidasi, yang pertama tuh dia memakai nama perusahaan baru. Yang kedua, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Kalau akuisisi itu kelebihannya pertama itu masih memakai nama lama. Yang kedua tidak memerlukan surat izin usaha baru. Adapun pemisahan itu kelebihan yang pertama masih memakai nama lama dan baru. Yang kedua tidak perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga tidak perlu program rasionalisasi. Nah, sekarang kita akan bahas kekurangannya. Kalau kekurangan merger itu menimbulkan polemik baru. Kalau konsolidasi berbiaya lebih mahal. Kemudian diperlukan surat izin usaha yang baru. Adapun akuisisi itu kurang efisien kekurangannya. Mudah terjadi duplikasi atau pemborosan, dan yang terakhir itu kepemilikan perusahaan berubah. Sedangkan pemisahan itu kekurangannya ada di tidak memakai nama lama, perlu surat izin usaha baru, perlu program rasionalisasi. Setelah kita membahas kekurangan dan kelebihannya tadi, sekarang kita memasuki sejarah kepailitan.
Pilot pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Faillissemen Verordening sejak 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Kemudian tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia, krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepilotan di Indonesia selanjutnya. Pada 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepilotan yang merupakan pertama, perbaikan terhadap Faillissemen Verordening 1996. Yang kedua, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian ada mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Kemudian pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu ada asas keseimbangan, ada asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Kemudian kita akan membahas beberapa pengertian lagi, pengertian dari kepilotan. Nah, jadi kepilotan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Adapun tujuan pernyataan pilot adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Kemudian, akibat dijatuhkannya pilot. Apa sih akibat dijatuhkannya pilot? Itu ada yang pertama, debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan debitur. Dan yang keempat, harus diumumkan di dua surat kabar. Ada golongan orang berpiutang. Yang pertama itu golongan separatisen, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan, atau hak atas kebendaan lainnya. Yang kedua, golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Kemudian pengurusan harta pilot. Yang pertama itu hakim pengawas, yang kedua ada kurator, dan yang ketiga ada panitia kreditur. Kemudian kita membahas bagian yang ke F ini, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Kemudian bagian G itu membahas mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan surcharge dapat diajukan ketika yang pertama, harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua itu hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di dua koran dan berita negara RI. Next yaitu ada mengenai pengadilan niaga. Adapun tugas dan fungsi pengadilan niaga ini, yang pertama itu memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan, pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memberikan dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan.
Yang ketiga, prosedur yang diterapkan lebih cepat yaitu dalam hal perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK yang sering kita kenal ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya nih, mengenai paten. Ini adalah pokok pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk di ruang lingkup paten. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu paten? Jadi pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksekutif. Hak eksekutif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu. Melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Adapun penemu paten atau investor menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Nah, di sini ada nih tiga pemegang paten. Yang pertama yaitu ada penemu sebagai pemilik paten. Yang kedua, penerima hak dari pemilik paten. Dan yang ketiga itu penerima lebih lanjut dari penerima hak. Yang kedua, penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Adapun kriterianya yang A itu penemuan baru, yang ke B mengandung langkah inventif, yang ke C dapat diterapkan dalam bidang industri. Next, penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Ternyata ada juga penemuan yang tidak dapat diberikan paten nih. Nah, apa aja tuh? Nah, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten yang pertama itu proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, Agama, atau Kesusilaan. Kemudian yang kedua itu metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang C, teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasa training. Yang keempat itu proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Next, penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Itu maksudnya gimana sih? Jadi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah ditemukan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. A. Penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pemeran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. B. Diakui secara resmi. C. Dalam suatu pemeran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. D. Penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Next, jangka waktu paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Kemudian di sini kita akan membahas permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ya. Kan bisa cek di situ. Kemudian kita membahas pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia sendiri, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM.
Pasal 66 sampai dengan 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Nah, masuklah kita di pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana. Yang pertama, hanya untuk investasi. Yang kedua, investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Yang ketiga, permohonan pemeriksaan substantif. Yang keempat, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Adapun VCT dan TRIPS, Patent Compression 3D atau VCT adalah traktat internasional kerjasama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Nah, sekarang kita udah memasuki di bab terakhir, yaitu mengenai hak cipta. Ini ada anggota kelompoknya, Azra dan kawan-kawan ya. Topik pembahasannya sampai 9 nih, cukup banyak ya teman-teman. Bagian satu itu mengenai ruang lingkup hak cipta. Apa itu? Nah, di sini pertama itu ada pengertian. Apa itu hak cipta yang sering banget nih kita dengar ya? Hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Yang kedua itu pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Kemudian yang ketiga itu ada karya kolektif. Karya kolektif didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Yang kelima itu ada penggandaan. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Yang keenam itu ada fiksasi. Fiksasi memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Kemudian ada fonogram. Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Kemudian ada lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif itu sendiri adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait. Kemudian ada pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimasukkan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Yang paling sering kita dengar pembajakan itu biasanya pembajakan buku ya teman-teman. Itu tuh sering banget kayak buku novel ataupun buku-buku untuk em, referensi belajar gitu. Kemudian penggunaan secara komersil. Penggunaan secara komersil adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Bagian 2, fungsi dan sifat hak cipta. Apa sih fungsi dan sifat hak cipta itu?
Yang pertama, ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Yang kedua, hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Kemudian badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Kemudian hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Kemudian ada hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Kemudian potret yang memuat dua orang atau lebih memerlukan izin dari semua yang terlibat. Perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Ini tuh sering banget gak sih kita temuin di TikTok kayak orang itu motret-motret semaunya terus mereka posting di TikTok. Padahal yang di videoin, dipotret itu belum tentu mau kalau mereka itu dipotret, apalagi sampai diposting-posting di TikTok gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau mau memotret orang, bisa terkena hukum. Kemudian bagian tiga ini ada hak ekonomi dan hak moral. Apa sih itu hak moral? Jadi hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 5 hingga Pasal 7. Teman-teman bisa cek ya. Adapun hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Di sini bagian keempat itu ada mengenai hak terkait. Apa sih itu hak terkait? Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Bagian 5, ciptaan derivatif. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Bagian 6 itu ada pendaftaran hak cipta. Tata cara pendaftaran hak cipta, pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri. Menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Next itu ada pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Yang pertama, masuk ke situs hakcipta.dgip.go.id, teman-teman bisa masuk ke situs itu. Kemudian yang kedua itu lakukan registrasi akun, lengkapi data-data untuk mendapatkan password dan username. Yang ketiga itu login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang didaftarkan, kemudian pilih pengajuan pencatatan digital, isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki, unggah data pendukung yang diperlukan, kemudian yang ketujuh itu lakukan pembayaran PNBP. Yang kedelapan, DJKI akan melakukan verifikasi. Yang kesembilan, pencatatan ciptaan disetujui. Dan yang kesepuluh, cetak surat pencatatan ciptaan. Kita masuk ke bagian 7, yaitu lisensi dan lisensi wajib. Lisensi sendiri itu adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Jadi kita perlu izin dulu ke yang menciptakannya pertama kali. Pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ini sudah diatur ya teman-teman semuanya. Nah, kita masuk ke bagian 8 itu pelanggaran hak cipta. Yang pertama masalah
pembuktian dalam pelanggaran hak cipta. Plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahap peniruan dan ketidakizinan. Jadi kalau kita tidak izin, ini juga termasuk pelanggaran hak cipta. Yang kedua, doktrin pemakaian yang layak. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Yang ketiga, sifat pekerjaan dalam Doctrine of Fair Use, faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Masuk ke bagian 9, atau yang terakhir ya, ini mengenai ketentuan pidana. Ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Adapun jenis hukumannya itu penjara, bisa denda, bisa sampai hukuman mati, dan pembebasan bersyarat tentunya. Adapun unsur pidananya ini tuh ada unsur perbuatan, unsur subjektif misalnya kayak kesalahan atau kesengajaan. Kemudian ada unsur objektif misalnya itu kerugian atau bahaya yang ditimbul. Nah, ini tuh ada juga jenis pidana. Pidana pokok, penjara, denda, dan lain-lain. Kalau pidana tambahan itu kayak pengawasan, pembatalan izin. Oke, teman-teman, itu tadi materi terakhir kita. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana matikan videonya? Bagus ini. Stop.